Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap kita rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Mungkin di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada begitu banyak alasan yang masuk akal, yang menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan sangat masuk akal jika kita khawatir oleh karena hal-hal itu kita alami, hadapi di dalam kehidupan kita. Namun demikian saudara, kita juga sama-sama tahu bahwa kekhawatiran itu adalah bentuk tidak beriman. Orang yang hidup dalam kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Itu sebabnya saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Karena jika kita khawatir dan tidak hidup dalam iman, kita tidak akan mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan seharusnya mereka hidup dalam iman, supaya perkara besar, mujizat-mujizat mereka alami di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Bagaimana kita akan menyaksikan perkara besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah dalam iman, jangan khawatir. Tetapi sekali lagi ada banyak hal yang memang hari ini sangat beralasan jika kita khawatir akan situasi, akan kondisi, akan keadaan, bahkan akan masalah dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saat ini saudara, kita akan belajar bersama bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang kita perlu pahami supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-12, mulai ayat 22 sampai ayat 33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung
gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran, di mana hal yang paling mendasar yang ditegaskan oleh Yesus adalah supaya mereka jangan khawatir akan apa yang mereka makan dan minum, dan supaya mereka juga jangan khawatir akan apa yang mereka pakai. Jadi terhadap hal yang paling mendasar, Yesus menegaskan supaya mereka jangan hidup dalam kekhawatiran. Hari ini, saudara, ada banyak situasi kondisi yang sedang saudara alami yang mungkin sangat beralasan jika saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara saat ini sedang berkekurangan, sehingga keadaan situasi yang saudara alami itu, kekurangan yang saudara alami itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan dan sebagainya yang sedang saudara hadapi yang menjadi alasan dasar dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, hari ini kita akan belajar, saudara. Hari ini biarlah melalui renungan malam hari ini saudara benar-benar bebas dari kekhawatiran. Kita akan melihat bersama, saudara, apa alasan sehingga kita tidak perlu khawatir. Di mana di ayat 22 firman Allah menegaskan, Yesus menegaskan supaya murid-muridnya jangan khawatir. Kenapa? Apa alasannya saya dan saudara tidak perlu khawatir? Di ayat 24 ditegaskan, saudara, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.
Saudara, Yesus menegaskan bahwa umat-umatnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia memelihara. Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, umat-umatnya. Dia berkata, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak punya lumbung, untuk menyimpan barang-barang, untuk menyimpan persiapannya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu yang jauh melebihi burung-burung itu, kamu pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara bahwa burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang dan lumbung untuk menyimpan. Sedangkan kamu masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mempersiapkan sesuatu untuk hari esok. Itu sebabnya kamu tidak perlu khawatir kalau burung di udara pun yang tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan, tidak punya manajemen, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Itu sebabnya saudara, janganlah khawatir. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Ketika melihat firman Tuhan ini saudara, saya sering melihat ada burung gereja yang karena seringkali membuat sarang di gereja, saya sering membersihkannya, dan mereka ramai saudara. Ketika saya melihat burung-burung gereja itu, saya teringat firman Tuhan bahwa Allah itu memelihara. Karena burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak punya manajemen untuk mempersiapkan hari esok pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kami yang masih bisa menabur, masih bisa menuai, masih bisa mengatur semuanya untuk hari esok. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jangan khawatir karena Allah memelihara saudara. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Menaburlah, kerjakanlah yang terbaik, taburlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita, persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Dan selebihnya Tuhanlah yang akan melakukan bagiannya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita menabur, Tuhan sendiri akan bertindak memelihara. Kalau burung-burung itu pun Dia pelihara, apalagi kita yang menabur, kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, saya punya pengalaman yang begitu unik. Saya mengingat sekitar 20 tahun yang lalu, saya pergi menginjil ke rumah-rumah di daerah tempat saya merintis gereja. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil. Saya masuki rumah-rumah, saya menginjil di sana. Saya beritakan berita keselamatan bagi mereka. Lalu kemudian satu kali saya masuk ke rumah seorang ibu. Dan ibu ini sudah tinggal sendiri. Dan pada saat saya datang ke rumahnya waktu itu, dia baru saja keluar dari rumah sakit karena anaknya sakit. Dan dia pulang ke rumah, ada hutang yang masih ditinggalkan di rumah sakit. Jadi dia ceritakan keadaan anaknya yang sakit, dia ceritakan hutangnya di rumah sakit. Mendengar itu saudara, saya teringat di dompet saya ada uang. Dan kemudian uang itu adalah uang makan saya, yang saya siapkan untuk makan saya beberapa waktu ke depan. Ketika saya dengar ibu ini punya hutang di rumah sakit, akhirnya saya mengambil uang itu dan saya beri kepada bibi itu. Dan saya berkata, "Bi, ini lunaskan hutang bibi di rumah sakit." Pada waktu itu saudara, sangat berat saya melakukan itu. Sangat susah. Kenapa? Karena itu untuk uang makan saya. Tetapi ada satu gerakan dari Tuhan, dari Roh Kudus, untuk saya melakukan dan memberi kepada bibi ini. Lalu kemudian saya beri dan akhirnya saya pulang. Lalu akhirnya saudara, singkat cerita yang saya alami adalah seperti yang sudah saya saksikan di video-video sebelumnya, bahwa pada akhirnya ada seorang jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya.
mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kebebasan dari kuasa gelap, mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya, tanpa saya pernah bercerita apapun tentang kehidupan saya, akhirnya jemaat ini, saudara, setiap pagi menaruh nasi di jendela yang di rumah yang saya kontrak. Asal setiap pagi saya lihat ke jendela, sudah terletak nasi dan lauknya di sana yang cukup untuk makan pagi dan siang. Kemudian malam-malam, sebelum jam makan malam, sudah terletak lagi di sana nasi dan lauknya. Itulah yang terus terjadi, saudara. Pagi malam, jemaat ini terus setia menaruh nasi di sana. Waktu itu saya masih lajang. Dan akhirnya, saudara, itu terjadi bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Betapa dahsyat pemeliharaan Tuhan yang kualami. Ketika aku belajar menabur, apa yang seharusnya ku makan, aku menabur, aku tabur itu. Akhirnya aku melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Kalau burung-burung di udara pun yang tanpa menabur dia pelihara, apalagi saya dan saudara yang masih bisa menabur, dia akan memberkati apa yang kita tabur. Dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan kita akan melihat dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena saya dan saudara yang lebih berharga dari burung-burung di udara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, alasan sehingga saya dan saudara tidak perlu hidup dikuasai oleh kekhawatiran ada di ayat yang ke-25. Tuhan memberi alasan begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Firman Allah menegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa, saudara? Firman Allah menegaskan bahwa kamu tidak akan menambah apa-apa melalui kekhawatiran. Tidak akan ada sesuatu yang bertambah melalui kekhawatiran. Saudara, kalau kekhawatiran bisa menambah sesuatu, mari kita semua belajar khawatir. Kalau hari ini saat kita khawatir dan khawatir sekali, setiap kali kita khawatir tambah 1 goni beras. Kita garuk-garuk kepala sambil menunjukkan begitu khawatirnya kita dengan situasi yang ada, lalu kemudian tambah lauk-lauknya. Kita khawatir lagi, tambah 1 goni beras lagi misalnya. Mari kita belajar khawatir. Kalau memang kekhawatiran itu bisa menambah sesuatu. Tetapi pada kenyataannya, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang berkurang banyak. Karena ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kesehatan kita akan terganggu, saudara. Kesehatan kita akan menurun dan berkurang. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran, maka semangat kita pun akan menurun. Untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menabur pun, kita tidak akan semangat jika hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Jika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita tidak akan mungkin jadi kreatif, saudara. Inovasi kita akan menurun, inovasi kita akan hilang sama sekali jika kita hidup dalam kekhawatiran. Sekali lagi, kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Saudara, belakangan ini dengan situasi dan kondisi yang ada begitu banyak orang yang diserang oleh asam lambung, penyakit asam lambung. Dan menurut medis, asam lambung itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah
pikiran, yang kedua adalah makanan. Tapi dari yang kedua ini, makanan dan pikiran, faktor paling utama adalah pikiran. Kenapa belakangan ini begitu banyak orang yang terkena penyakit asam lambung, saudara? Karena beban pikiran berat. Oleh karena situasi yang ada begitu mengkhawatirkan, akhirnya begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dikuasai oleh kekhawatiran yang berdampak bagi kesehatannya. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, tetapi kekhawatiran akan mengurangi banyak hal. Hari ini, saudara, mari kita belajar bebas dari kekhawatiran. Saya punya pengalaman yang banyak tentang kekhawatiran, saudara. Sebagai hamba Tuhan, seringkali masalah yang kualami itu menjadi beban pikiranku. Terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, kondisi-kondisi yang ada, itu juga membebani, sehingga terkadang masalah itu menjadi sangat rumit. Karena masalahku juga ada, masalah-masalah jemaat juga menjadi masalahku, menjadi beban pikiranku. Itu sebabnya, saudara, dulunya saya seringkali mengalami susah tidur. Kenapa? Karena beban pikiran. Asal sudah ada masalah di tengah gereja, masalah di tengah jemaat, itu menjadi beban pikiran. Dan itu membuat saya susah tidur. Tetapi kemudian aku belajar, saudara. Kalau aku punya masalah, kalau gereja atau jemaat ada masalah di sana, bagianku adalah aku kerjakan yang terbaik, aku beri solusi yang terbaik, aku bertindak, dan selebihnya aku akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu aku dibebani oleh beban pikiran, sehingga aku susah tidur, dan akhirnya akan menimbulkan masalah yang lain. Yang harus aku lakukan adalah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan aku beri solusi yang terbaik. Aku cari solusi, aku kerjakan sesuatu, dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Dan ketika aku mulai belajar demikian, saudara, aku tidak pernah lagi terganggu oleh karena masalah. Tidurku tidak pernah lagi diganggu oleh karena masalah. Karena aku sadar, kekhawatiran, pikiran yang berat, pikiran yang terganggu, tidak akan menambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Itu sebabnya aku belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetapi semuanya itu aku serahkan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara saat ini, adakah sesuatu yang begitu mengkhawatirkan saudara? Dan kemungkinan saat ini ada saudara yang begitu dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup saudara dibebani oleh kekhawatiran. Saudara khawatir akan keluarga saudara, saudara khawatir akan bisnis saudara, saudara khawatir akan anak-anak saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mungkin alasan saudara untuk khawatir itu sangat masuk akal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tambah jika kita hidup dalam kekhawatiran? Tidak ada. Yang berkurang banyak. Itu sebabnya, saudara, jangan pernah mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu akan hanya merugikan saudara, hanya akan menurunkan kualitas kehidupan saudara. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan jalani hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Lalu kemudian, saudara, yang ketiga, alasan ketiga sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Perkara-perkara dunia, kebutuhan makan minum, kebutuhan pakaian, dan sebagainya dan sebagainya, yang menjadi alasan kekhawatiran dalam perikop ini tadinya, saudara. Tetapi di ayat 30 Tuhan berkata bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Alasan ketiga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, adalah karena Bapa tahu. Lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita, Bapa tahu segala sesuatu.
Dan kalau dia tahu akan kehidupan kita, saudara, yakin dan percayalah bahwa dia akan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Adakah saudara sebagai bapak atau sebagai seorang bapak, lalu kemudian saudara tahu bahwa ada anak-anak saudara yang memiliki kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat mendesak, yang sangat penting? Apakah saudara akan tinggal diam? Saya pikir tidak. Saudara tidak akan mau tinggal diam, dan saudara tidak akan sanggup tinggal diam. Dan firman Allah ini menegaskan bahwa akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jika Bapa tahu, mungkinkah dia akan diam melihat segala sesuatu yang kita butuhkan, melihat segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, saudara? Bapa di sorga tidak akan tinggal diam. Dia tahu segala sesuatu dan dia akan bertindak. Dia akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memberi yang terbaik, menganugerahkan yang terbaik. Dia tahu segala sesuatu lebih daripada kita tahu akan kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih tahu kehidupan saudara daripada saudara sendiri tahu. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan dia pasti akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Saat ini apapun yang saudara alami, Allah kita tahu. Seberat apapun kondisi yang sedang saudara alami, seberat apapun situasi yang sedang membebani kehidupan saudara, hari ini firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak perlu khawatir sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tekanan yang sedang saudara alami. Jangan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kenapa? Karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu dan dia tahu apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Yang menjadi bagian kita, saudara, adalah carilah kerajaan Allah. Karena ketika kita hidup mencari kerajaan Allah, maka bukan hanya kita akan diberi, saudara, tetapi firman-Nya ini menegaskan bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Dia tidak hanya akan memberi, tetapi dia akan menambahkan semuanya itu dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu, mencari dia, mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi yang menjadi bagian kita, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Tuhan, utamakan Tuhan, maka dia akan menyatakan kuasanya untuk memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, janganlah khawatir. Dan bagi saudara juga firman Tuhan ini datang kepada saudara, janganlah hidup dalam kekhawatiran. Apapun kondisi hidup saudara, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kenapa, saudara? Kita sudah belajar ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, Allah memelihara kita lebih daripada memelihara burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya dan saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Jadi alasan pertama kita tidak perlu khawatir apapun keadaan situasi hidup kita, saudara. Ingat, Allah memelihara kita. Itu alasan pertama. Dan yang kedua, alasan kedua sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan mengurangi kesehatan kita, mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya janganlah khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah bisa menambah apa-apa. Dan kemudian yang ketiga, jangan khawatir
Karena semuanya itu tadi yang kita bicarakan dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Wow, saudara, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Allah memelihara. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Jangan khawatir, jalani hidup bersama dengan Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya, utamakan Dia, hauslah akan Tuhan, maka dengan demikian saudara akan mengalami Allah memelihara saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara bebas dari kekhawatiran dan raih janji pemeliharaan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita tunduk kepala, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran ya Tuhan, karena firman-Mu menjamin kami kalau burung di udara pun Engkau pelihara, kami pun Engkau pelihara ya Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu, dan kami juga tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena kami tahu kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kami. Dan kami pun tidak akan mau dikuasai oleh kekhawatiran karena Bapa di sorga tahu segala sesuatu yang kami pergumulkan dalam hidup kami. Kami tinggal serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu untuk kami bebas dari kekhawatiran. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu.
dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
anakmu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang diabetes. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anakmu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa, dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah
Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini.
Kami juga berdoa, berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.